Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Hari ini kita mempelajari bahasa Indonesia dengan topik teks deskripsi. Teks deskripsi kali ini kita bahas tentang definisi, ciri-ciri, dan jenis teks deskripsi. Setelah mengikuti pelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat memahami apa itu teks deskripsi. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri teks deskripsi. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui apa sih jenis-jenis teks deskripsi. Oke, kita lanjut pelajaran hari ini. Anak-anak, apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi itu adalah sebuah penggambaran secara jelas, baik itu objek, tempat, peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca itu seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks. Gampangannya itu begini. Misalnya kalian pernah ke Borobudur, ya, pernah ke Borobudur. Kemudian kalian itu pulang, kamu ceritakan kepada temanmu yang tidak pernah ke Borobudur. Kamu tulis itu, suruh baca kepada temanmu. Nah, temanmu yang baca itu seakan-akan merasakan, seakan-akan melihat, seakan-akan pernah ke Borobudur. Itu namanya teks deskripsi. Jadi sebuah penggambaran, melukiskan. Jadi yang membaca seakan-akan itu merasakan, seakan-akan itu pernah langsung ke suatu tempat sesuai dengan yang ditulis oleh sang penulis. Itu adalah teks deskripsi. Yang kedua, bagaimana sih ciri-ciri teks deskripsi itu? Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Jadi ada penggambaran yang jelas. Saya tadi ke Borobudur. Borobudur itu ada apa? Bagaimana sih kondisi Borobudur? Nah, itu namanya menggambarkan. Yang membaca seakan-akan itu pernah ke sana. Gampangnya itu begini, misalnya ya, kalian kelas 7 yang baru masuk, kemudian kenal dengan seseorang yang namanya Ahmad, kemudian pulang, kamu ceritakan saya sama ibu kamu. Si Ahmad itu bagaimana rambutnya, wajahnya, hidungnya. Lah, ibu kamu yang kamu ceritakan si Ahmad itu, dalam bayangan ibu kamu itu seakan-akan tahu kenal Ahmad. Itu namanya menggambarkan, ya, menggambarkan baik itu objek atau perjalanan atau apalah, pokoknya teks itu berupa menggambarkan. Yang kedua cirinya adalah melibatkan kesan indera, gambaran objek jelas. Indera bagaimana? Misalnya tadi saya kembali ke Borobudur, kamu ke Borobudur, tangkapan panca indera kamu itu apa? Penglihatan, bisa penciuman, perasaan, dan sebagainya. Nah, tangkapan panca indera inilah kita gambarkan. Dari penglihatan kita gambarkan bagaimana Borobudur. Ya, dari katakanlah perasaan. Nah, perasaan kamu bagaimana ketika di sana? Kamu gambarkan perasaan kamu. Nah, teks deskripsi semacam itu. Ciri yang ketiga adalah membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Jadi dengan membaca itu seakan-akan yang membaca itu seakan-akan itu merasakan sendiri pernah ke Borobudur, pernah ke suatu tempat yang digambarkan dalam tulisan itu, atau deskripsinya berupa lisan, dibicarakan, disampaikan. Yang mendengarkan itu seakan-akan pernah melakukan, pernah merasakan apa yang dirasakan oleh sang pembicara atau apa yang dirasakan oleh sang penulis. Ya. Ciri yang keempat adalah bahasa baku. Dalam teks deskripsi itu menggunakan bahasa baku, bukan bahasa pasaran, bukan bahasa dialog, bukan bahasa tidak baku. Jadi bahasa ilmiah. Kalau nulis tidak boleh enggak. Kalau nulis kamu, kalian tidak boleh ente. Nah, itu ente kan
bahkan bukan bahasa baku. Jadi dalam teks deskripsi itu menggunakan bahasa baku, tidak menggunakan bahasa dialog, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku. Paham ya? Nah, oke, ciri yang kelima adalah menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Misalnya tadi kembali ke Borobudur, kamu ke Borobudur, kamu rinci bagaimana objek di sana, bagaimana tangganya, bagaimana di dalamnya, bagaimana suasana ketika di bawah, bagaimana suasana ketika di atas dan sebagainya. Sama dengan kamu itu mendeskripsikan, menggambarkan kambing ya. Kambing itu kamu rinci, mulai dari kakinya, mulai dari bulunya, warna apa, telinganya, itu namanya perincian. Jadi menggambarkan sesuatu objek atau benda atau situasi dengan serinci-rincinya. Itu namanya teks deskripsi. Jadi diingat-ingat ciri dari teks deskripsi tadi ada 5. Kita lanjutkan. Anak-anak. Sekarang jenis-jenis deskripsi. Ada jenis deskripsi ke explanatory, ada sugesti. Ya, explanatory itu apa? Yaitu teks deskripsi yang berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Ya tadi kembali ke contoh ke Borobudur tadi, dilihat langsung kemudian diceritakan dengan jelas apa yang dilihat, bukan hanya angan-angan, tidak. Ya, tapi yang pernah dilihat secara langsung. Ya, sugesti ya misalnya berupa tempat atau benda atau waktu atau orang. Itu ya. Nah, misalnya kalau sifat seseorang kan digambarkan tapi kan tidak jelas ya. Nah, itulah anak-anak sekalian, pertemuan kali ini kalian harus menguasai 3 tadi, yaitu definisi teks deskripsi itu apa, ciri-ciri teks deskripsi yang saya sebutkan ada 5 tadi. Kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis teks deskripsi. Mudah-mudahan kalian paham. Paham ya? Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.